Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin, menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat pencipta manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari seorang anak yang lahir. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dalam keadaan fitrah. Ini bisa kita lihat di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tubaddila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha adalah merupakan fitrah Allah yang dimana jadi agama yang lurus itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang lurus itu adalah fitrah Allah. Yang di atas fitrah, di atas agama yang lurus itulah Allah menciptakan manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa mengubah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari, tidak mengetahui. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwa yang dimaksudkan dengan fitrah di sini adalah agama Islam itu sendiri. Jadi seluruh manusia dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Ini sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi yang lahir, yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka sesungguhnya hanya karena bapak-bapak mereka yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hakikatnya siapapun kita, setiap kita yang dilahirkan, setiap bayi, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan membawa agama yang lurus, agama Islam, agama tauhid, itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa manusia ada yang kemudian beragama yang lain selain agama Allah Subhanahu wa taala itu? Selain agama Islam, ada yang menjadi Yahudi, Nasrani, ada yang menjadi Majusi, bahkan ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi dan lain-lain sebagainya. Maka Allah mengatakan hakikatnya yang menyebabkan terjadi itu adalah orang tua mereka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembalikan dan melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan sosial lingkungan kita, luar biasa fakta menunjukkan bahwa begitu banyak persoalan yang menimpa anak-anak kita, anak-anak remaja kita, di mana usia-usia seperti itu adalah merupakan usia-usia yang disebut sebagai golden age, usia emas. Maksudnya masa-masa di mana mereka itu seharusnya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa depannya, mendapatkan pendidikan yang bisa menjadi bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Namun yang terjadi adalah begitu banyak problem yang menimpa remaja kita. Salah satunya yang ingin kita sampaikan sebagai data di sini, sebagai pembanding dan sebagai juga bahan
perenungan bagi kita adalah apa yang disampaikan oleh data yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan bahwa pada Agustus tahun 2023 ya. Jadi ini belum termasuk data tahun 2024. Jadi tahun 2023 yang lalu itu sudah masuk data tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, ada 2.000 anak yang terlibat dalam konflik hukum. Ya, konflik hukum. Maksudnya ini berarti ditangani oleh pihak kepolisian dan kehakiman. Namanya konflik hukum. Berarti itu yang terdata. Yang belum terdata kita tidak tahu. Jadi tercatat sekitar 2.000 anak yang terlibat konflik hukum. Itu tahun 2023. Di mana 1.467 anak berstatus tahanan. Berarti sudah diputuskan hukumnya, dan 526 juga sebagai narapidana. Contoh yang terbaru adalah peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan seorang siswi SMP di Palembang yang dilakukan oleh 4 remaja di bawah usia 18 tahun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan tadi di antara 2.000 kasus itu tentu tidak jauh-jauh dari kasus narkoba, kasus tawuran, kasus begal, kasus kriminalitas, pembunuhan, bully, dan lain-lain sebagainya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fakta dan realitas yang terjadi, yang terdata. Dan biasanya kalau kita berbicara data, yang terdata itu biasanya hanyalah ibarat seperti orang bilang seperti gunung es. Jadi kasusnya seperti gunung es, ya. Bahwa yang masuk dalam data itu hanya yang tampak di permukaan. Sedangkan yang tidak terdata, kasus di bawah boleh jadi lebih banyak lagi. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat tersebut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang tua dan juga kita sebagai anak-anak remaja, anak muda, anak usia dini, anak remaja, bahwa berhati-hatilah di dalam melakukan interaksi sosial, memilih pergaulan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena boleh jadi teman bergaul itulah yang kemudian menyeret kita, membuat kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang seperti disebutkan tadi yang tidak diinginkan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jauh-jauh hari Islam sudah menjelaskan kepada kita bahwa hakikatnya lingkunganlah yang mengubah dan mempengaruhi pemahaman dan perilaku anak-anak kita itu. Lingkunganlah yang mempengaruhi pemahaman dan perilaku anak-anak kita. Oleh karena itu kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya rumah tempat bermain kita itu, baik sebagai anak-anak remaja maupun kita sebagai orang tua, itu setidaknya ada 3 rumah. Ada 3 rumah yang dimana di situ kita bermain, di situ kita dibesarkan, di situ kita dibentuk pemikiran, pemahaman kita maupun perilaku perbuatan kita. Rumah pertama kita adalah rumah yang paling kecil. Itulah rumah milik orang tua kita, yang kita diasuh, dibimbing oleh bapak dan ibu yang melahirkan kita. Bapak dan ibu di dalam rumah itu adalah penanggung jawab terhadap anak-anak, terhadap keluarga. Makanya Islam sejak awal sudah mengingatkan kita, ku ampusakum, ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertanyaannya tentu adalah bagaimana kita menjaga
anak-anak kita itu menjaga diri kita, keluarga kita. Maka dari ayat itu sudah jelas sekali disebutkan bahwa dijaga dari disentuh api neraka. Apa yang bisa menyelamatkan kita dari disentuh api neraka? Yang bisa menyelamatkan kita dari disentuh api neraka adalah ketika kita menjadikan agama Islam ini sebagai panduan, pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita yang mengarahkan pemahaman dan perilaku akhlak kita. Tidak ada yang lain. Hanya agama ini sebagai benteng yang akan membentengi sikap dan perilaku kita, baik sebagai orang tua maupun lebih-lebih sebagai anak-anak kita. Itu rumah yang pertama. Maka inilah merupakan benteng terkecil dan paling mudah kita kontrol. Ini harus kuat. Rumah yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya dan lebih besar dari rumah yang pertama, adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua anak-anak kita, remaja-remaja kita, yang dimana di sana diasuh juga oleh seorang bapak dan seorang ibu, sekalipun bukan mereka yang melahirkan kita, tapi paling tidak mereka adalah bapak-bapak dan ibu-ibu guru kita. Maka bapak-bapak dan ibu guru kita sudah berupaya keras untuk membina baik itu pemahaman maupun sikap dan perilaku anak-anak kita. Hanya saja kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kritisi dalam konteks pendidikan yang terjadi hari ini. Dalam konteks pendidikan yang terjadi hari ini, khususnya pendidikan umum, pendidikan agama seolah-olah dianggap tidak begitu penting. Pendidikan agama diberikan porsi yang begitu sedikit, khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA, apatah lagi di tingkat kuliah yang sudah mengambil jurusan tertentu. Padahal kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah, seandainya kita berbicara pendidikan, maka tidak ada yang lebih penting yang dipelajari dan diajarkan di pendidikan di sekolah itu kecuali pendidikan agama. Karena hanya dua ilmu yang dipelajari di sekolah yang mestinya kita berikan kepada anak-anak itu. Satu adalah ilmu agama, yang kedua adalah ilmu umum yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Hanya dua itu. Seandainya anak-anak kita mungkin tidak pintar sains dan teknologi, tapi mereka hebat, kuat dari pondasi agama, kepribadian, akhlak, pendidikan akidah, pendidikan tentang ibadah, berbuat baik kepada kedua orang tua dan seterusnya guru, maka anak-anak kita dipastikan akan jauh lebih baik. Apatah lagi bahwa memang kita tidak dilarang mempelajari sains dan teknologi, tapi mempelajari agama, pelajaran agama sebagai pondasi yang terpenting untuk anak-anak kita itu jauh lebih baik. Tapi hari ini pendidikan kita dijadikan sebagai pendidikan sekularistik oleh karena pengaruh dan gaya hidup versi westernisasi atau apa yang disebut dengan kebarat-baratan. Itu yang kedua, rumah kita yang kedua. Yang terakhir adalah setelah rumah keluarga, rumah sekolah yang begitu besar. Rumah sekolah ini masih ada rumah kita yang jauh lebih besar daripada rumah keluarga dan rumah sekolah. Rumah keluarga, rumah sekolah ada di dalam lingkungan rumah yang besar. Rumah yang besar inilah yang disebut dengan negara. Negara inilah punya tanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan sebuah sistem hidup, sebuah aturan hidup yang menentukan corak dan warna masyarakat. Dan rumah negara ini juga diasuh oleh seorang bapak dan diasuh oleh seorang ibu, yakni bapak negara dan ibu negara. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemimpin di dalam Islam tidak diangkat untuk sekedar
mendapatkan, bukan sekadar sebuah profesi pekerjaan. Jadi diangkat menjadi pemimpin, baik itu kepala negara maupun yang di bawahnya, itu diangkat dan dipilih oleh rakyat, bukan profesi mereka, dalam pengertian bukan untuk mendapatkan gaji semata-mata. Tapi pemimpin diangkat itu di dalam Islam disebut sebagai ra'in, sebagai pemelihara, sebagai pemegang amanah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'in. Seorang imam, seorang pemimpin itu adalah ibarat seperti penggembala, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Hanya saja yang perlu digarisbawahi di dalam hal ini adalah bahwa pemimpin itu setidaknya ada dua yang harus diperhatikan dalam hal ini, yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, bahwa seorang bapak kepala negara sebagai seorang pemimpin dipastikan dia muslim dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipastikan bahwa seorang bapak kepala negara sebagai pemimpin dia tidak menerapkan hukum di tengah masyarakat kecuali hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hukum kita itu kiblatnya, ittiba'nya, teladannya adalah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerapkan hukum Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Hari ini hukum aturan kiblatnya itu adalah berkiblat kepada selain Nabi, tapi berkiblatnya kemana? Ke Plato, Montesquieu, Adam Smith. Jadi semua itu mengarah kepada Barat, seolah-olah Barat itu mengeluarkan hukum jauh lebih mulia daripada apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah mungkin yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan kita bisa menjaga tentu paling tidak diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan tadi. Rumah inilah sesungguhnya tempat tinggal kita, rumah keluarga, rumah sekolah, dan rumah negara. Kalau salah satu rumah ini rusak, tidak diatur berdasarkan hukum yang baik, hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dari agama ini, maka dipastikan bahwa penghuni rumah itu akan mengalami banyak masalah dan banyak problem. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tentu bisa merusak baik itu akidah maupun perilaku, sikap dan tingkah laku anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil